Kali ini, tim Explorer Padepokan Nurul Sejati bersama Gus Samsudin Jadab sedang berada di salah satu tempat wisata di daerah Bantul, Yogyakarta. Tempat yang dulunya bernama Watu Irung kini beralih menjadi Bukit Lintang Sewu. Di balik keindahan tempat ini ternyata menyimpan banyak misteri demi misteri. Tidak jarang di tempat ini para pengunjung mengalami kesurupan. Misteri gaib apakah yang berada di tempat ini? Mampukah Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurul Sejati menguak misteri di balik misteri tempat ini? Pengunjung langsung balik lagi, itu gimana ceritanya, Mas? Jadi menurut cerita orang-orang yang tahu sih, mereka mungkin bisa melihat dengan indera keenamnya, itu katanya di pintu masuk ini ada yang nutupin gitu. Tapi kan saya juga tidak tahu, jadi menurut kata cerita mereka itu seakan-akan tidak terlihat dari luar kalau ini tempat wisata gitu. Tahun 2018 itu ada dari SMA Jogja mengadakan camping di sini. Itu ada yang kesurupan dan itu jadi dicarikan istilahnya orang pintar, tapi juga belum bisa. Di sini nanti saya akan mencoba untuk menjinakkan dulu yang ada di sini. Karena coba sini saya. Ini apa namanya Pak? Pariwisata ini Pak? Bukit Lintang Sewu. Sebelum ini namanya, sebelum Lintang Sewu apa? Watu Irung. Nah, Watu Irung. Kenapa dinamakan Watu Irung, paham? Karena ada batu yang mirip seperti hidung. Iya. Dan batu itu adanya di sana. Adanya di sana kan, batunya itu. Oh, dikejar. Aduh, Yang ada tapi belum ada irung pun. Tapi saya rasakan di sini kok ada makomnya ya. Yang mengganggu orang-orang yang datang ke sini itu siapa? Kenapa anak buah jenengan ganggu orang-orang yang datang ke tempat ini? Moroh dapat. Nggak punya adab bagaimana? Nggak sopan gitu maksudnya? Ya kerjaan. Oh ini apa sih ini? Saya aja tahu kok teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bersama Gus Samsudin Jadab sedang berada di mana ini? Bukit Lintang Sewu. Bukit Lintang Sewu, tepatnya di Dusun Karangasem, Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, Jakarta. ini kan sebagai
wisata Lintang Sewu. Sudah berdiri mulai Lintang Sewu ini berdiri mulai 2017 ya, Januari 2017. untuk pengunjungnya gimana? Untuk pengunjung selama ini kita masih dari 9 destinasi wisata yang ada, kita masih terendah sih sampai saat ini. Jadi belum begitu banyak wisatawan yang tertarik untuk masuk ke wisata ini. Padahal untuk tempat-tempatnya untuk view foto bagus ya. Padahal untuk view-nya menurut review dari para pengunjung sih sebenarnya bagus. Cuma karena dari luar tuh belum kelihatan sebagai tempat wisata, jadi mereka tuh kadang ketika sudah sampai di pintu masuk ini nggak jadi masuk, bahkan udah sampai di sini kemudian putar balik lagi gitu. Itu kenapa? Ya kurang tahu juga sih. Ini sudah menarik sih Iya, ya, dari benar. depan sudah. Apa karena jalannya jauh, apa Mungkin tempatnya sepi apa? ya mungkin salah satu faktor mungkin karena sekarang kan semakin banyak destinasi wisata yang ada di Kecamatan Delingo, sehingga mungkin ketika dulu kunjungan itu kita sempat mengalami kenaikan di 2019 ketika wisata belum banyak, sehingga ketika wisata itu sudah mulai bermunculan di mana-mana, mungkin sehingga pengunjung itu mungkin lebih memilih ke tempat yang lebih strategis dari jalan raya, karena memang tempat ini diapit oleh banyak sekali tempat wisata, sehingga kunjungan itu kami rasakan turun semenjak mulai banyak bermunculan wisata-wisata baru. Mas, terus kenapa Mas katanya mau ada pengunjung? Pengunjung langsung balik lagi, itu gimana ceritanya Mas? Jadi menurut cerita orang-orang yang tahu sih, yang mereka mungkin bisa melihat dengan indera keenamnya, itu katanya di pintu masuk ini ada yang nutupin gitu. Tapi kan saya juga tidak tahu, jadi menurut kata cerita mereka itu seakan-akan tidak terlihat dari luar kalau ini tempat wisata gitu, sehingga kami mohon pertolongan dari beliau, semoga mungkin karena keterbatasan kami sehingga kami tidak bisa bersilaturahmi dengan yang menunggu tempat ini, mungkin seperti itu. Ada salah satu warga yang mau menceritakan bagaimana situasi menurut atas nama Bapak siapa? Ada beberapa warga ini juga pengelola di sini. Oh, pengelola juga. Ya memang ini 2016 ya, sampai sekarang ini katanya, dan juga beberapa kali dipakai untuk camping, untuk acara-acara itu ya, karena banyak orang, banyak peserta, jadi terkadang ada yang kesurupan gitu. Itu untuk pengunjungnya biasanya anak-anak sekolah apa orang-orang Mayoritas anak sekolah. Hanya itu yang dewasa itu juga banyak, yang anak kalau sekolah itu semua biasanya oke gitu, untuk acara apa dari sekolah mana gitu kan, ini mengadakan acara gitu. Mungkin ada kejadian yang mengganjal yang jenengan tahu, bisa diceritakan enggak? Ada itu, dan itu waktu tahun 2018 itu ada dari SMP Jogja mengadakan camping di sini. Iya. Itu ada yang kesurupan, dan itu jadi dicarikan istilahnya orang pintar lah, tapi juga belum bisa. Kan kalau di tempat-tempat wisata itu harus ada uluk salamnya ya Pak ya. Iya. Nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh ngelakuin yang nggak pantas kayak biasanya kan rata-rata anak sekolah kayak Iya. gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan? Udah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini katanya ada salah satu pengunjung yang kesurupan. Terus ada yang kesurupan itu ada ngomong nggak suka sama keramaian. Gitu. Apa mungkin faktor dari tempatnya yang enggak? Kan ini kan sebelumnya kan hutan ya. Sebelumnya hutan, ini miliknya perhutani ya. Iya, betul. Kan milik hutan, sebelumnya hutan terus dijadikan Iya. pariwisata gitu ya.
Iya, secara otomatis dari sesuatu hal yang sunyi menjadi ramai kan, di situ pasti ada benturan-benturannya. Dan yang jelas ketika kita mau masuk ke tempat manapun, itu yang pertama adalah adabnya. Adab itu nomor utama, karena kalau masalah pintar tentu iblis lebih pintar daripada kita manusia, tapi kita dikatakan khalifah itu ketika adab kita atau sopan santun kita itu yang diutamakan. Ketika masuk ke tempat manapun dan dimanapun, maka yang terutama adalah adabnya, adab sopan santun terhadap sesama manusia, terhadap hewan dan bahkan tumbuhan gitu. Intinya kita harus beradab gitu. Nah, di tempat ini sendiri memang saya rasakan ada beberapa benturan yang terjadi antara tempat dan yang menempati. Jadi memang harus ada uluk salamnya sendiri. Dan saya memang yang paling utama dimanapun tempat itu adalah adabnya gitu. Kembali lagi ke adabnya, karena di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung gitu. Termasuk terhadap makhluk-makhluk yang lain. Nah, dari sini kenapa terjadi benturan? Karena menurut saya memang belum ada keselarasan atau kesepakatan antara yang menempati dan yang ditempati. Antara yang menempati dan yang ditempati itu belum ada keselarasan. Jadi saya nanti akan mencoba untuk menyelaraskan dulu lah, atau orang Jawa bilang uluk salam dulu gitu. Karena ya bagaimanapun juga kalau semuanya nih tempat itu hutan ya kan, itu dari situ banyak makhluk lah. Semuanya deh di situ ada hewan kayak gitu. Hewan secara otomatis nggak suka ketika banyak orang, ya kan pasti seperti itu. Maka hewannya bisa dipindahkan atau paling tidak ya dijinakkan lah gitu. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi di sini nanti saya akan mencoba untuk menjinakkan dulu yang ada di sini. Karena coba sini saya. Ini apa namanya Pak? Pariwisata ini Pak? Bukit Lintang Sewu. Sebelum ini namanya, sebelum Lintang Sewu apa? Watu Irung. Nah, Watu Irung. Kenapa dinamakan Watu Irung, paham? Karena ada batu yang mirip seperti hidung. Iya. Dan batu itu adanya di sana. Di Adanya di sana kan, Iya. batunya itu. Dari namanya saja yang memberikan nama tentu orang tua, bukan anak muda gitu. Sudah banyak pengalamannya kayak gitu. Makanya kita harus takdim atau hormat kepada orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu lebih banyak pengalamannya daripada kita yang anak muda. Dari namanya sendiri sudah mengandung unsur magis yang lumayan dahsyat, karena yang disebut dengan watu apalagi hidung berarti kan di situ di mukanya gitu. Dan ini yang saya rasakan ini. Coba sampean ke saya. Ini yang sebelah sini dari mulai perbatasan batu, nanti saya kasih tunjuk di sana ya. Batu ke sana. Ini dari golongan jin ampar yang ada di sini. Jadi dari belah sana itu sudah berbeda antara tempat makan di sana. Itu nanti ada batu yang bentuk seperti hidung. Itu adalah salah satu tempat singgasananya yang ada di sana sampai ke sana. Nah, yang di sebelah sana itu masuk ke dalam Abdul Jumudnya. Jadi ketika kita masuk ke sini itu seperti kita masuk ke dalam gerbangnya gitu. Maka yang paling utama saya minta ya tentu adabnya adalah sopan santunnya gitu. Ini saya mencoba untuk nanti berkonsultasi lah, berkomunikasi dengan gaib yang ada di sini, supaya kalau orang datang ke sini bisa lebih nyaman, lebih terasa tentram dan tidak mengganggu. Saya boleh minta sesuatu supaya ya. Oh, dikejar. Aduh,
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah, pegang dulu, jangan berat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah, datullah, sifatullah. Tenang. Bismillah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu la ilaha bawa ke tempat dia istirahat dulu ya. Sana istirahat dulu. Tiba-tiba tadi salah satu presenter saya, anak didik saya, yang beliau memang sebagai pasien saya dulu, terus dia ada di Padepokan. Tadi saya minta untuk jadi presenter, nggak taunya ada yang masuk dalam diri presenter. Jadi kerasukan. Masya Allah, tidak ada yang masuk tadi dari yang menghuni tempat ini, karena bangsa jin itu sebenarnya sama ya seperti diri kita. Bangsa jin itu sama, bahkan semua makhluk itu menurut saya sama, yang membedakan hanya iman dan takwanya saja. Dan bangsa jin itu juga mempunyai kehidupan yang seperti diri kita, ya menikah, ya punya anak, ya bekerja, ya bertani, ya berdagang, itu sama seperti diri kita. Bangsa jin itu juga mempunyai tingkatan masing-masing. Ada makhluk jelata itu disebut dengan bangsa Abdul Jumud, ada yang setingkat pejabat atau pemerintah itu dari bangsa Ampar, dan dari bangsa Rijalul Gaib dan lain sebagainya begitu. Nah, intinya saya di sini hanya ingin menyambungkan silaturahmi lah, komunikasi dengan bangsa jin yang ada di sini supaya tidak mengganggu orang-orang yang ingin datang ke tempat ini. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan bangsa jin yang ada di tempat ini. Oke, mohon maaf kalau tadi sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kedua, beliau dapat ini tadi barusan. Di mana ini, Pak? Di sini tiba-tiba keluar putih. Tiba-tiba ada yang keluar dari ini, dari dupa ya. Ketika beliau memberikan ini ke saya, batu ini. Dupa ini artinya adalah dudu apa-apa. Jadi bahasa Jawa ini dudu apa-apa. Dupa itu dudu apa-apa, bukan apa-apa, tapi untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Ini namanya dupa. Jadi dupa itu bukan apa-apa, untuk mendekat kepada yang punya apa-apa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak usah pengen di apa-apakan sama orang atau diorangkan sama orang, karena kita lahir ini sudah jadi orang. Yang penting kita mengorangkan orang, kita ya nanti pasti diorangkan sama orang. Intinya kalau kita ingin dihormati oleh orang lain,
maka kita pun harus menghormati orang lain seperti itu. Dan dupa itu sunnah suatu hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah itu yang wangi-wangi, makanya saya pakai dupa. Nah ini saya akan langsung menuju pada titik gaibnya yang ada di tempat ini, yaitu di Punggasan. Ada di sana itu ada batu hidung, apa namanya itu? Batu irung. Batu irung. Yuk kita ke sana yuk. Kita ke sana. Ayo ikut. Mangga ikut. Ini tak. Wah, Dalam. Awas dan santai lawan. Yang ada tetapi gulungan yang irung pun Tapi saya rasakan di sini kok ada makomnya ya. Iya. Bismillah. Iya. Bismillah.
ya rasa semua ya mungkin ya apa Zainani habisnya habis semua Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min salaman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min salaman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidina Qulaini ya Aba Muhammadin Sayyidina Sahabul Qadir Jailani Agis wa Abidai Qadai hajat wa ya qadiyal Sapa kowe? Sapa kowe? Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi Zatullah Subhanallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya buka dulu saya, nggih, sampean lihat. Nggak usah lari. Komunikasi dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah lama jenengan di sini tak? Sudah lama jenengan di sini. Sudah berapa lama di sini? Sudah ratusan tahun di sini jenengan. Yang mengganggu orang-orang yang datang ke sini itu siapa? Kenapa anak buah jenengan ganggu orang-orang yang datang ke tempat ini? Nggak punya ada bagaimana? Nggak sopan gitu maksudnya? Gendaan? Pacaran? Kenapa? Sama nggak suka kalau ada orang pacaran? Bukannya jenengan juga pernah muda? Pernah pacaran, pernah muda tak sampean? Tapi nggak kurang. Nggak boleh buat pacaran. Jadi yang sering ketambah itu yang pacaran, Pak? Yang kita di sini. Kebanyakan gitu. Iya. Saingan lelaki gitu. Saya yang ingin saya tahu itu gini, jenengan kan dari sampean galangan jin muslim atau jin kafir? Sampean itu muslim atau bukan? Tahu muslim nggak? Oh, bukan. Sampean kalau bukan muslim kenapa kok nggak suka dengan orang yang berpacaran? Bukannya itu sampean nggak ada masalah dengan itu? Oh, tetap masalah sama sampean, tetap nggak suka. Saya kira cuma orang muslim doang yang nggak suka orang mesum. Ternyata nggak muslim juga nggak suka. Tahu sejarah tentang ini nih? Apa namanya? Batu hidung itu. Sampean asli dari sini atau mendatang di tempat ini? Ada atas saya sama lagi di sini. Gimana letaknya? Apa itu tempatnya itu? Terus di sini tuh saya melihat ada beberapa dari golongan Abdul Jumud. Di sini itu kenapa? Kenapa mereka juga ada di tempat ini?
ket biyen panggone yo wis ning kene. Terus kalau Teko saya ning kene yo wis rame. iya. Jadi intinya jenengan nggak suka kalau untuk mesum kayak gitu. Kalau semuanya nggak buat mesum atau nggak buat pacaran, itu marah nggak? Sing penting ning kene yo salam. Salamnya gimana? Sopan. Sopannya gimana? Tuh. Ya sak iso-isone pokoke izin karo sing bau reksa kene. Izinnya gimana? Suruh minta izin terus izinnya kita kayak mana? Ucapin salam? Atau suruh gimana? Kita soalnya nggak tahu nih. Yang sampean mau salamnya yang kayak gimana? Kalau suruh bawa syarat yang aneh-aneh nggak mau kitanya. Ora perlu. Terus Sing penting nek ning kene iki seneng. Iki seneng tapi orang iki gedaan kok ini. ya udah gini aja wis, saya ambil jalan tengahnya. Jenengan kalau bertempat tinggal di situ, tapi jangan mengganggu yang datang ke sini karena tempat ini adalah tempat manusia. Khalifah fi ardi, kita itu sebagai Apa ning kene masamu penduranku kabeh. Biyen ora trimo. Ya kalau semuanya saya nguluk salam kan, kira-kira boleh apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidul ya kutuba rabbani ya musaffafun ya mahmubas subhani ya mujib ya Aba Muhammadin sayyidina sa'abul qadir jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqudiyal hajat pun ngeten mawon pun sama makhluk Allah. Dengan saya pindahkan ke tempat yang lebih baik daripada tempat ini mau. Kalau yang lainnya itu yang sebelah sana biarkan. Yang dari golongan jenengan saya pindahkan gitu. Dan nggak terusik. Cuman belum tahu. Iya sama nolak kan belum tahu yang mau saya pindahkan dari mana. Saya pindahkan ke sini mau. Setempatnya jenengan ya. Ikut sama saya pindahkan. Di mana aja tempatnya? Monggo, ikut saya. Setempatnya jenengan. Diambil bawa sini. Saya pindahkan ke tempat yang lebih bagus lagi. Op. Amin. Oh, tempatnya di situ. Oh, malah di bawah sumur ini. Apa? Ada yang ngusur, Mas? Di pohon ini. Kenapa di pohon ini? Apa? Dari apa sih dia? Cari apa jenengan? Apa sih yang dicari? Kayak nyari permen. Apa yang dicari? Oh ini. Apa sih ini? Saya aja tahu kok teman. Ini
kayak roti. coba deket lagi guys. Ini rumahnya jenengan. Batu pusar bumi. Lihat nih Sam. Saya pindahkan ya. Banyak coba jenengan di sini. Yang lain sekalian aja diambil. Ya. Kalian yang lain. Santai mau Anda lari. Cahaya hijau di sebelah kanan itu apa? Kalian semuanya dipindahkan. Gimana? Jadi disu. Santai mawon, nggih, mangga, kalem. Lakune ngene. Suaranya kan. Pengen di malah rene nyapa. Apa Pak? Emang lihat apa? Dia mau ngambil sesuatu tapi belum kelihatan. Tuh. Oh itu nancep tuh kan. Tuh di dalam itu kelihatan nggak tuh kecil tuh. Di dalam nancep. Ini ada lagi enggak? Ada lagi? Di mana? Mangga. Ayo pindah sekalian. Dilihat pindahkan yang lebih enak daripada tempat ini. Enggak, masih ada lagi enggak? Ini dari golongan buta kalau ini mas. Di golongan buta ini. Gede besar itu sukanya di hutan-hutan nggak golongan ini. Hutan-hutan.
balik lagi ke sana. Ini kawah ketiwi dan Allah Akbar. Allah Akbar. Wis kesal. Tiba ndek kene. Ganti yang masuk. Yang masuk tuyul. Kamu nyapa saman? Ndek kene. Dolanane ning kene dolanane. Mek susu. Susu sapi apa susu wedhus? Ning endi ibumu? Ndak enek. Milu bapak iki ae. Golek duit iso. Iso golek duit. Sedina oleh pira? Oke, pira? 1, 2, 3. Tapi jaluk mie susu. Susu sapi gelem. Susu wedhus. Terus ngek duit jaluk susu apa? Cewek tuwek gelem. Epos. Kowe ning kene manggone ning endi? Karo sapa? Rajoku. Endi rajamu? Waju kae. Ono. Ning kana. Susu alamoh susumu jale warnane abang. Susumu ngeri warnane abang. Campur. Mah mbok sedati kok malih kuru. Enggak. Milaku pindah yuk. Aja ning kene. Nang kono lek cucu. Endi ngendi? Nang kono lek cucu. Enek. Ini oke. Enek. Susune wewe gombel. Iya, titik tenggang. Enak malah gambleh-gambleh goblek-goblek. Enak cucunya. Ning kene wis suwi. Ayo milaku. Tapi aku jangan. Ning endi? Pokoknya. Oh, mlaku rana rene. Kurang kerja. Ayo milaku ayo. Tak kayak susu. Tenanan. Susu sapi. Enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal badani hadir. Baca dulu.
nyawa kowe rene kabeh. Lihat saya. Ora sangka. Lihat saya. Assalamualaikum. Nyapa kowe nang kene? Perlumu apa Rin? Lihat saya. Apik men ya panggonane, lihat nih batunya kayak gini tuh, bagus batunya. Tuh, lihat itu pusat bumi ini aja ngebentuk kayak ini. Tuh. Bagus batunya. Ada yang mau beli 100 juta buat nikah lagi. Agak bercanda, ayo dibeli 100 juta buat bangun pondok. Daripada cara jual mobil. Aduh, Masya Allah. Penggunanya berapa itu? Gue mau beli. Udah. Ayo. Gak ngabisin mobil ibu satu ya. Aduh, bercanda hati bu. Anu apa? Kerja sama dia. Enggak, no. Enggak, batunya ada beberapa energi yang memang ditepati oleh bangsa jin. Kita pindahkan lah supaya nggak ada di sini. Karena memang dulunya tempat ini itu hutan. Dan ketika hutan dibabat digunakan untuk pariwisata, secara otomatis yang ada di situ terasa terusik kayak gitu. Kayak contoh ketika ada sebuah tempat yang dulunya hutan, entah di situ ada hewan atau apa yang sebelumnya ada di situ, tentunya ya ngerasa nggak nyaman ketika ada orang lain yang datang. Makanya kita pentingnya belajar kitab alim muta'alim atau kitab ala-ala yang paling kecil gitu kan. Itu belajar adab. Adab itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada tumbuhan, bahkan kepada makhluk lain, termasuk kepada yang tidak terlihat secara kasat mata, mau jin. Adab itu luar utama. Makanya kita orang Jawa itu yang paling diutamakan adalah adabnya, sopan santunnya. Itu bukan berarti kita takut sih, enggak takut. Cuman dia kan juga makhluk sama seperti kita. Makanya kita kalau mau bikin rumah biasanya bikin selamatan dulu. Ya dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kenapa di sini selalu ada yang kesurupan maupun ketempelan, ya
Ya salah satunya yang paling penting adabnya. Adabnya jangan berpikiran yang jorok-jorok. Jorok kalau pada tempatnya nggak apa-apa. Iya. Kata saya kan batu itu antara saya wujud keris atau selain batu. Teman ambil lah. Iya, untuk mentakdilkan atau mendohirkan sesuatu hal yang kasat mata itu kita bisa menggunakan 4 metode sih biasanya. Yang paling mudah itu dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu diriadahi selama 41 hari. Jadi biasanya 10 hari membaca lam yalid walam yulad itu sambil kungkum, terus nanti membaca walam yakullahu kufuwan ahad itu sambil kita itu pati demi gitu. Itu ada nanti ada rial gitu. Sudah bisa merasakan bagus sih. Iya, saya menawarkan batu ini. Masya Allah, bagus loh ya. Nanti aja Jos ke rumahnya dibantu biar Oh dapat iya. lagi kembali biar bisa ikut bantu. Siap. Untuk Barakallah, amin. Jawab itu Ibu. Kita ini sekarang sedang berada di mana ini Pak? Lintang Sewu. Di Bukit Lintang Sewu, Karangasem untuk di lingkup Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta. Mantap pokoknya di sini. Seru. Ayo datang ke sini. Ayo liburan di sini seru. Adem ayem ya. Apalagi kalau bawa istri. Barakallah. Nggih. Untuk semua saudara-saudaraku, nggih. Oh iya. Enak maning. Bapaknya sakti. Ini kan apa Mas Dimas napa sih? Wah. Sing diomong nih karo bapaknya kuwi. Padahal demi Allah nggak ada janji saya sini, Pak. Sini. Bapaknya sakti ini. Kok tahu kalau ada keris Bapak? Sepasang ya. Kerisnya sepasang. Cewek cowok. Kerisnya. Baju dengan jangan dijual. Serius, aja didol ya. Nanti ketika tidur taruh di bawah bantal, terus teman baca surat Al-Ikhlas 7 kali, walak 7 kali, anak 7 kali. Nanti kalau ada yang perempuan, ada yang datang perempuan sama laki-laki pakai baju kebaya kayak gitu, jawab salamnya waalaikumsalam. Kamu boleh ikut sama saya tapi tidak boleh membebani saya, tidak boleh minta apa-apa sama saya gitu. Ya Bulu 7 kali, anak 7 kali, anak 7 kali. iya, 7 kali 7 kali. Nanti mimpi ini kalau ditaruh di piring terus dikasih apa sapu lidi, nanti jalan dia ini gitu. Tapi mainannya anak kecil gak usah. Iya, kedolanan. Ojo kesurupan Bapak, aku wedi. Kayak gitu dulu, jempolnya nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa batunya aja. Menang laku. Aku rapa batatel ya. Untung rung tatel gue kan enggak. Aduh. Presenter saya tadi kok kesurupan. Aduh, di luar dari dugaan. Sembuh belum? Si Lala? cewek. Makanya saya males bawa presenter perempuan. Gampang kesurupan. Kenapa orang yang ngamalin sholawat gampang terbuka basirohnya atau portalnya? Karena memang di dalam sholawat Nuridat ini ada kalimat wasyiri sari. Jadi di situ ada kalimat ya Allah bukakanlah rahasia-rahasia sesuatu hal yang siri. Secara otomatis ya gampang kebuka portalnya. Makanya butuh bimbingan. Lebih bagus dipuasai 7 minggu selama 7 kali. Jadi 3 hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis itu selama 7 minggu.
Selasa, Rabu, Kamis puasa, malam Jumatnya nggak tidur. Selasa, Rabu, Kamis itu selama 7 minggu. Itu untuk yang pertama kali yang mau mengamalkan sholawat An-Nurijat. Kalau ingin saya sambungkan tawasulnya atau sanatnya ya datang ke pondok. Gratis kalau untuk sambung sanat. Yang penting ikut gembelengan, ikut biat. Sanat itu apa sih? Sanat itu menyambungkan saya mengenalkan jenengan dengan guru saya, nanti guru saya mengenalkan dengan gurunya, gurunya mengenalkan dengan gurunya gitu sampai ke Imam Syekh Abu Hasan Asyazili, insyaallah sampai ke baginda Rasulullah. Itu gunanya sanad, membimbing supaya tidak error. Ucapkan Yang kemarin doa-doa yang dari terus dari sana semua itu kalau sudah dihafalkan tapi belum puasa gimana? Kemarin kan Nggak hubungan apa-apa. sama patah sama diniatkan untuk mencari ridha Allah saja. Tapi kalau di puasa itu insyaallah lebih mantap. tapi puasanya nyambung boleh macam tadi Boleh. saya dijalani setelah hari raya. Boleh. Oke, saya ucapkan terima kasih matur suwun untuk saudaraku semuanya yang ada di mana ini Pak? Bukit Lintang Sewu. Insyaallah saya jamin insyaallah sudah tidak ada apa-apa. Monggo kalau mau main ke sini liburan, suasananya enak buat kholwat, buat rialto, buat zikir, buat pacaran. jangan buat pacaran nanti kasus, jangan buat mesraan sama istri muda, istri tua, istri lama. Seru ya sini. Mangga saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.